Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali pada pembelajaran matematika, yaitu mengenai statistika bagian 1. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara membuat tabel distribusi frekuensi, ya. Tabel distribusi frekuensi. Setelah itu kalian melukis yang namanya histogram dan poligon. Histogram nanti bentuknya seperti diagram batang, kemudian yang poligon bentuknya seperti diagram garis. Sekarang kita akan belajar mengenai OGIF, yaitu merupakan salah satu bentuk penyajian data, ya. OGIF ini saya berikan contoh dulu. Nanti OGIF bentuknya akan seperti ini. Ada yang dinamakan OGIF positif, ada yang dinamakan OGIF negatif. Di sini yang OGIF negatif bergeraknya dari kiri ke kanan, ke atas terus. Berarti positif. Kalau yang OGIF negatif berarti bergeraknya dari paling atas menuju ke paling bawah. Berarti OGIF negatif. Ya, kita nanti akan belajar membuat seperti ini, ya. Langsung di OGIF yang di modul saya, tulislah tabel poin 5 pada halaman 5. Halaman 5, poin 5. Nah, ini yang kalian tulis hanyalah nilai, berarti nilai ini dengan frekuensinya saja. Ya, kalian tulis di sini. Kemudian hasilnya berapa? Ini bukan hasil ya, mohon maaf, ini jumlah, maksud saya jumlah dari frekuensinya berapa, ya. Kemudian kita ke OGIF positif terlebih dahulu. Berarti nanti tadi bergeraknya adalah dari bawah ke atas, berarti positif. Nilai berarti berada di sini, kalian tulis kembali di sini. Frekuensi berarti yang ini, ya. Kalian tulis di sini. Tepi atas. Nah, kita nanti menggunakan tepi atas. Bagaimanakah tepi atas itu? Kalian masih ingat tepi atas? Yaitu tepi atas adalah, nah ini kemarin saya koreksi ya, bahwa tepi atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Atau kalian sudah menuliskan di sini tahu kemarin? Nah, ini berarti ini tinggal kalian tulis kembali di sini untuk yang tepi atas. Selain tepi atas, kita butuh yang namanya frekuensi kumulatif kurang dari. Yang namanya kumulatif berarti banyaknya ya, jumlah ya, yang kurang dari. Contoh di sini FK1, frekuensi kumulatif 1 pada kelas 1 itu adalah frekuensi kelas pertama. Berarti frekuensi ini kalian tulis di sini. Gitu ya. Kemudian FK2 itu adalah FK1 ditambah frekuensi kelas kedua. Berarti di sini tadi berapa? Kemudian kamu tambah yang ini. Atau frekuensi yang kedua. Berarti sini tambah ini hasilnya berapa? Ya. Kemudian FK3 berarti FK2 ditambah frekuensi kelas ketiga. Berarti hasil penjumlahan yang di sini tadi dijumlah dengan frekuensi kelas ketiga. Jumlahkan taruh sini. Udah terus sampai ketemu FK7. Kalau sudah, nah di sini tinggal membuat OGIF positifnya. Di sini ada keterangan. Buatlah noktah dan dari hubungan tepi atas dan frekuensi kumulatif kurang dari. Hubungkan tiap noktah yang telah terlukis dan OGIF positif telah terlukis. Maksudnya berarti kalian harus tulis dulu di sini tepi atas. Tepi atas di sini sudah atau tadi? Nah, terus di sini apa ini? Tepi bawah kelas 1O, berarti titik-titik yang saya berikan paling awal itu bukan tepi atas dulu, melainkan adalah tepi bawah kelas 1. Berarti tepi bawah. Tepi berarti apa tepi bawah?
Kita buka. Nah, tepi bawah adalah batas atas dikurangi 0,5. Ini hanya khusus di kelas pertama saja. Untuk yang kelas selanjutnya tidak. Ya. Silakan kalian tulis tepi bawah kelas pertamanya di sini. Kemudian selanjutnya ini adalah tepi atas yang sudah kalian tuliskan di sini. Tuliskan urut ya, harus urut di sini. Kemudian tadi tepi bawah, mohon maaf, tepi atas kelas pertama dihubungkan dengan frekuensi kumulatif, dihubungkan dengan ini. Nanti dikasih nokta. Nokta itu apa? Titik seperti ini. Kemudian frekuensi kelas kedua. Ini berarti apa? Tepi atas kelas kedua dihubungkan dengan FK2. Hubungkan, kasih nokta, dihubungkan dah. Yang penting adalah kalian memberikan nokta atau titik pasti nanti titiknya akan naik. Mentoknya berapa? Saya yakin mentoknya adalah di 40. 40 itu kenapa saya berikan 40? Karena 40 di sini adalah nilai total dari frekuensi, ya. Silakan dihubungkan. Menghubungannya jangan seperti poligon ini ya. Kalau poligon kan misalnya naik kemudian turun langsung garis jebret lurus gitu ya. Tapi untuk yang OGIF jangan, berilah sedikit melengkung. Ini loh, berarti kan ini kan melengkung, tidak ada naik jeret terus turun, enggak. Semuanya ini berbentuk kurva. Nah, di sini kan melengkung semua ini. Jadi nanti gambarnya harus seperti itu ya, melengkung ya. Kemudian tadi kan OGIF positif, sekarang yang OGIF negatif. Di sini sebenarnya OGIF positif dengan negatif cara pengerjaannya hampir sama, cuman bedanya berada di sini. Kalau OGIF positif tepi atas, kalau OGIF negatif tepi bawah. OGIF negatif menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari, kalau yang positif menggunakan kurang dari. Sekarang kita bahas dulu, ini berarti nilai sama frekuensinya tinggal kalian salin ya. Kemudian tepi bawah, berarti tepi bawah tinggal menyalin tabel yang ada di atas. Nah, di sini kan kemarin sudah menuliskan tepi bawah, ini kalian tinggal salin saja. Atau rumus dari tepi bawah apa kemarin? Nah, tepi bawah berarti batas bawah dikurangi 0,5. Sudah, tinggal copy di sini. Kalau sudah, kita menghitung frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, FK1 itu bukan frekuensi kelas 1, melainkan apa? Total frekuensi. Kalau tidak salah total frekuensinya adalah 40 ya, kalau tidak salah adalah 40. Apakah betul? Ya, kita cek dulu. Di soal kemarin berapa siswa? Oh, bener ya, 40 siswa. Berarti total dari frekuensi adalah 40. Tadi mana? Oh ya, ini. Berarti FK1 sama dengan 40. Kemudian untuk FK2 itu berarti FK1 dikurangi frekuensi kelas 1. Oh, berarti di sini tadi adalah 40, berarti 40 dikurangi lah frekuensi kelas pertama berapa? Kamu tulis di sini, hasil pengurangannya juga ditulis. Kemudian FK3 berarti FK2 dikurangi FK kelas 2. Lah, FK2 berapa tadi di sini? Di sini tadi dikurangi frekuensi kelas kedua, berarti di sini. Dihitung dan seterusnya sampai ketemu FK7. Sistemnya sama. Berarti kalian menghubungkan tepi bawah dengan frekuensi kumulatif lebih dari. Berarti di sini apa? Tepi bawah. Pak, lah di sini apakah kok bukan tepi atas kelas 7? Kenapa nggak di sini, Pak? Lah ini titik-titik ini ya. Kalian tulis urut tepi bawahnya dari atas sampai bawah. Kemudian di paling ujung nanti bukan tepi bawah lagi, melainkan tepi atas kelas ke-7. Dah, silakan tepi bawah kelas pertama yang di sini kalian hubungkan dengan frekuensi kumulatifnya berapa?
40 gitu. Berarti ini hubungannya dengan 40. Nah, di sini nanti dikasih noktah. Kemudian tapi bawah kelas kedua berapa? Kasih noktah di mana? Hubungkan sampai mentok ke bawah. Ingat ya, nanti bentuknya tidak boleh kok garis seret lurus, enggak. Harus melengkung. Pak, caranya gimana? Yo, dilengkungkan, ya. Jadi gambarnya nanti dilengkungkan. Seperti gambar di sini melengkung. Ini ya, melengkung, dilengkungkan nanti. Nah, oh sudah selesai. Berarti untuk pertemuan yang ketiga ini kalian belajar membuat oktav positif dengan oktav negatif. Kemudian setelah itu kalian mengerjakan latihan soal distribusi frekuensi. Kalian baca di sini ada berikut merupakan data nilai matematika kelas 12 RPL 1. Lah ini datanya. Kemudian pertanyaannya A, sajikan data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi. Berarti kalian harus membuat tabel distribusi frekuensi dulu. Setelah itu dari tabel dibuat histogram dan poligon. Setelah histogram dan poligon kalian menggambar apa ini? Tentukan frekuensi kumulatif kurang dari, frekuensi kumulatif lebih dari, oktav positif dan oktav negatif. Note, oktav positif dan oktav negatif dibuat pada satu bidang koordinat. Pak, maksudnya ini apa? Kok dalam satu bidang koordinat? Nah, maksudnya dalam bidang satu koordinat itu seperti ini. Jadi bidang koordinatnya cuma satu, tapi gambarnya langsung dua. Kalau di modul saya yang ini kan saya pisah satu-satu. Nah, maksudnya dipisah-pisah adalah biar kalian tahu oktav positif itu gambarnya seperti apa, oktav negatif gambarnya seperti apa. Cuman, nah, untuk yang latihan soal ini nanti cukup digabung jadi satu saja, ya. Karena di sini agak sedikit banyak, maka nanti waktu dalam pengumpulan tugas akan saya beri kelonggaran, ya. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan yang ketiga ini. Saya harap kalian proaktif ya, tanya ke saya melalui WhatsApp ya. Karena apa? Kalian sudah kelas 3, toh nantinya kalian akan membutuhkan materi ini untuk mengerjakan soal-soal ujian nasional. Ya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan yang ketiga ini. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.